Sahabat Live, kita sering dengar kalau kurus pasti kolesterolnya rendah. Tapi tahukah kita, banyak orang berbadan kurus dan ramping justru dikejutkan ketika dokter berkata, kolesterol Anda tinggi sekali, perlu diobati segera. Tentu terlintas di pikiran kita, bagaimana mungkin? Apakah ini cuma kebetulan atau memang terbukti oleh sains? Hari ini kita akan bongkar salah satu mitos kesehatan terbesar bersama Live. Live in Fullness to Eternity. Kolesterol tinggi pada orang kurus, mitos atau fakta? Sahabat Live, jawaban singkatnya, ini fakta, bukan mitos. Mari kita pahami dulu dasarnya. Kolesterol itu bukan sekedar lemak jahat seperti yang banyak orang kira. Sebenarnya kolesterol dibutuhkan tubuh untuk pembentukan hormon, membran sel, dan vitamin D. Yang jadi masalah adalah ketika kadar LDL atau low density lipoprotein alias kolesterol jahat ini terlalu tinggi dalam darah kita yang bisa membentuk plak di pembuluh darah dan akhirnya bisa picu serangan jantung atau stroke. Banyak orang mengira saya kurus berarti kolesterol pasti rendah. Tapi data sains modern justru membongkar mitos ini. Kolesterol darah ternyata lebih banyak ditentukan oleh genetik, jenis lemak yang kita makan, kondisi metabolik, dan beberapa faktor lain. Bukan sekedar oleh angka di timbangan, sahabat Life. Mari kita bahas 5 alasan mengapa orang kurus bisa punya kolesterol tinggi. Yang pertama, faktor genetik, familial hyperkolesterolemia. Nah, sahabat Life, ini adalah faktor warisan yang banyak orang tidak sadari. Familial hyperkolesterolemia atau FH adalah penyakit genetik yang buat tubuh tidak mampu membuang kolesterol LDL dari darah secara efisien, sehingga kadar kolesterol jadi sangat tinggi sejak lahir, tanpa hubungan apapun dengan berat badan atau pola makan. Bayangkan ini seperti pintu masuk kolesterol ke hati yang macet permanen, sahabat Life. Sebagian besar penderita FH tidak menyadarinya sampai mengalami serangan jantung di usia muda. Laki-laki bisa di bawah 55 tahun, perempuan di bawah 65 tahun. Yang kedua, skinny fat, lemak tersembunyi di dalam tubuh. Dalam dunia medis ada istilah TOFI, thin outside, fat inside, atau kurus di luar dan gemuk di dalam. Orang dengan TOFI memiliki berat badan dan BMI normal, bahkan terlihat kurus. Tapi sebenarnya lemak visceral atau lemak di sekitar organ dalam seperti hati, pankreas, dan usus mereka jumlahnya berlebihan. Ibaratnya ini seperti lemari yang isinya berantakan di dalam meski rapi di luar. Nah, para penelitian perkirakan sekitar 12-14% orang dewasa dengan BMI normal sebenarnya termasuk kategori TOFI. Yang lebih mengejutkan, populasi Asia termasuk kita orang Indonesia 3-5 kali lebih rentan alami TOFI. Jadi sahabat Life, kurus belum tentu sehat secara metabolik. Harus kita cek secara berkala. Yang ketiga, pola makan tinggi lemak jenuh, lemak trans, dan karbohidrat olahan. Sahabat Life, ini juga sering terabaikan. Orang kurus bisa makan banyak gorengan, kue, biskuit, makanan cepat saji atau santan kental tanpa terlihat gemuk di luar. Tapi metabolisme dalam tubuhnya tetap kena dampaknya. Lemak jenuh banyak di daging berlemak, mentega, kelapa, keju, dan terutama lemak trans di margarin, gorengan berulang, snack kemasan. Selain itu, karbohidrat olahan dan gula tambahan juga bisa menaikkan trigliserida dan turunkan HDL. Jadi sahabat Life, yang menentukan profil lipid kita bukanlah berapa banyak yang kita makan, tapi apa yang kita makan. Keempat, gaya hidup sedentari, kurang bergerak. Sahabat Live, banyak orang kurus berasumsi, saya tidak gemuk, jadi saya tidak perlu berolahraga. Padahal, kurangnya aktivitas fisik secara langsung mempengaruhi metabolisme lipid tubuh kita, terlepas dari berat badan kita. Olahraga teratur terbukti menaikkan kadar HDL atau kolesterol baik ini dan turunkan trigliserida. Sebaliknya,
Gaya hidup duduk yang terlalu lama berjam-jam di depan komputer atau menonton TV bisa sebabkan penumpukan lemak visceral bahkan pada orang yang terlihat kurus. Seperti yang sudah kita bahas di poin nomor 2 tadi. Nah, riset terkini tunjukkan bahwa orang ber-BMI normal tapi memiliki lingkar pinggang besar, memiliki resiko hipertensi dan diabetes yang jauh lebih tinggi dibandingkan orang ber-BMI normal dengan lingkar pinggang yang kecil. Padahal hipertensi dan diabetes adalah sahabat dekat kolesterol tinggi. Jadi sahabat life, jangan jadikan tubuh kurus sebagai alasan untuk malas bergerak. Kelima, kondisi medis tersembunyi, hipotiroid, diabetes, dan gangguan hati. Sahabat life yang terakhir ini sangat penting. Ada beberapa kondisi medis yang secara langsung menaikkan kolesterol terlepas dari berat badan mereka. Yang paling umum adalah hipotiroid. Kondisi ketika kelenjar tiroid tidak menghasilkan hormon dalam jumlah yang cukup. Sebuah review komprehensif yang dipublikasikan di jurnal Endocrine Connection di tahun 2022 jelaskan bahwa hipotiroid bisa sebabkan penurunan kemampuan tubuh untuk buang kolesterol LDL dari darah kita, sehingga LDL dan trigliserida jadi menumpuk. Selain itu, diabetes tipe 2 yang tidak terkontrol, sindrom nefrotik atau gangguan ginjal, penyakit hati, dan konsumsi obat-obatan tertentu seperti steroid jangka panjang atau pil KB tertentu juga bisa naikkan kolesterol kita. Yang menarik sahabat life, banyak orang kurus penderita hipotiroid tidak menyadari kondisinya karena tidak ada penambahan berat badan yang mencolok. Jadi kalau kolesterol tinggi tapi tidak gemuk, pertimbangkan cek fungsi tiroid dan kondisi medis lainnya sahabat life. Sekarang sahabat life, kalau kita atau orang terdekat kita masuk kategori kurus tapi kolesterol tinggi, jangan panik dulu. Kondisi ini bisa dikelola dengan langkah-langkah tepat. Berikut beberapa tips praktis. Yang pertama, periksa kolesterol secara rutin. Jangan andalkan timbangan. Walaupun BMI normal, lakukan pemeriksaan profil lipid lengkap seperti kolesterol total, LDL, HDL, dan level trigliserida minimal sekali setahun atau setiap 6 bulan kalau ada riwayat keluarga. Dan yang kedua, cek riwayat keluarga dengan jujur. Apakah ada anggota keluarga inti yang pernah serangan jantung di usia muda atau mungkin kolesterol sangat tinggi? Kalau ya, coba diskusikan dengan dokter tentang kemungkinan screening FH. Yang ketiga, fokus pada kualitas makanan, bukan kuantitasnya. Kurangi gorengan, makanan ultraproses, margarin, dan santan kental. Perbanyak ikan kaya omega 3, kacang-kacangan, oats, alpukat, dan sayuran. Ingat, kurus bukan tiket bebas makan junk food, sahabat life. Keempat, mulai bergerak, minimal 150 menit per minggu. Olahraga aerobik seperti jalan cepat, bersepeda, dan berenang. Plus 2 kali straight training per minggu terbukti secara klinis bisa naikkan HDL dan turunkan LDL. Terlepas dari penurunan berat badan yang bisa terjadi. Yang kelima, konsultasi dokter. Jangan tunda kalau LDL sudah sangat tinggi. Untuk LDL di atas 190 mg per desiliter atau di atas 160 mg per desiliter dengan faktor resiko lain, dokter mungkin akan meresepkan statin atau obat penurun kolesterol lainnya. Statin bukan tanda kegagalan sahabat life. Ini alat medis yang berhasil menyelamatkan jutaan nyawa. Sahabat life, ternyata jelas sekarang, kurus tidak sama dengan aman dari kolesterol tinggi. Sebaliknya, orang kurus dengan kolesterol tinggi seringkali justru terabaikan dan terlambat ditangani karena terjebak dalam mitos lama saya kurus jadi pasti sehat. Pola pikir yang benar adalah kolesterol tinggi tidak tunjukkan gejala apapun sampai akhirnya menyerang dalam bentuk penyakit jantung atau stroke. Itulah sebabnya disebut silent killer. Patut kita cegah. Jadi, mari kita tinggalkan asumsi-asumsi lama dan mulai dengarkan apa kata sains. Kolesterol darah ditentukan oleh genetik, pola makan, gaya hidup, dan kondisi medis, bukan sekedar oleh angka di timbangan kita. Tubuh ciptaan Tuhan ini terlalu kompleks untuk dievaluasi hanya dari penampilan luarnya. Untuk itu, mari mulai sekarang
Periksa kolesterol kita secara rutin, jaga kualitas makanan, dan jangan tinggalkan olahraga walau badan sudah kurus. Demikian pembahasan kita hari ini. Semoga sahabat Life terberkati. Jangan lupa ikuti terus, like dan subscribe YouTube channel Cornelius Media. Mari kenali dan jaga kesehatan kita bersama Life. Live in fullness to eternity.